Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira Muhammad ya ahli kitab lastum ora ana sapa sira iku alaisae nasuci minad dini sang agama tatingan dalam awabi din. Hatta tukimu saenggo njenengake sapa Taurat ing Taurat wal Injil wa malam barang ujangan apa ma ilaikum marja mirabikum saking pangeran sira bi anta malu kang ngamalake sapa sira bima kan barang bihi ing dalam kitab wa minulan iku amal ma bihi al iman tu imam bi kan ingsun. Di sini dijawab oleh Allah ya. Rasulullah disuruh mengatakan kepada ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, baik pengikut kitab Taurat dan kitab Injil, mereka itu tidak dihitung dalam hati sesuai dengan yang ada di catatan Allah ya. Dalam hati ya agamanya itu sudah diubah ya. Ya perlu diketahui setiap nabi itu kan yang sama di bidang tauhid ya. Kalau di bidang syariat itu mungkin saja nabi berikutnya beda. Lah orang Yahudi dan Nasrani itu ingin seperti kitabnya, padahal kitabnya juga ada yang sudah ditakrib diubah. Kalau ada yang lain dianggap salah, ada yang lain tidak dipercaya, ada nabi berikutnya didustakan. Bahkan kalau di zaman Yahudi Bani Israel ada yang membunuh nabi saking jengkelnya ya. Mungkin nabi itu mungkin sudah tidak dipercaya tapi orang-orang munafik ya, atau mungkin yang kafir kok masih dakwah, masih menyampaikan tabligh saja kemudian dibunuh ya. Maka di sini Rasulullah disuruh mengatakan agamanya tidak dihitung di sisi Allah dalam hati, walaupun mereka mengamalkan baik menurut mereka, tapi tetap tidak mendapatkan pahala, tidak diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sisi manusia ya ada saja. Nah, Raja Fir'aun itu kalau orang yang cocok ya ada keuntungannya ya, tapi di hadapan Allah tidak diperhitungkan alias salah semua ya, karena ukurannya itu kan faktor utamanya adalah orang itu iman atau kafir. Kalau sudah kafir ya sudah tidak diperhitungkan amal-amal terhadap manusia, walaupun itu menurut manusia kategorinya baik, seperti memberikan santunan kepada yang lain. Ini kan secara kemanusiaan, walaupun orang yang kafir kan ya baik, bisa menolong orang ya, tapi indallah menurut Allah ya tidak diperhitungkan baik dalam arti nanti di akhirat bukan dikategorikan sebagai pembalasan yang baik, karena ya aturannya sudah tidak mengikuti awalnya, yaitu kafir ya, bukan mukmin. Walayazidanna lan yaktine nambah temen kasiran wakeh minhum saking ahli kitab apa ma barang ujian kadang apa ma ilai kemasan berwajib pengen milang Quran ini saking Quran tugyanan ing lacut wa Quranan publikun ku kono kubur ahli kitab iklan mau jilat Pak atasa moko aja susah tajan susah sira alal qaumin qaum al kafiran ing kang kafir. Ilam yu'minu lamun ora gelem iman kaum bika kan sira. Ayat latama aja berani sira bim kelawan kaum nek mati. Bahkan ya
agamanya saja sudah tidak diperhitungkan ya, karena ya sudah seandainya kehidupan sudah expired dari sudut syariatnya ya diubah, tapi dia masih mengikuti itu, tidak mau berubah, dan tambah tidak suka, tambah jengkel. Kalau sekarang mau tambah ngomel, sakar bede, membuli dan sebagainya terhadap Rasulullah diangkat jadi nabi, terhadap wahyu yang diturun kepada Rasulullah yaitu Al-Quran, tambah jengkel, tambah gak gelem mengikuti ya. Itu yang pertama, sudah tidak diakui agamanya. Yang kedua tambah jengkel karena yang diangkat nabi bukan kalangannya, ditambah isi Al-Quran ya ada yang tidak cocok, yang apa namanya, yang syariat, tapi ada yang cocok, tapi ya banyak yang tidak cocok kan gitu. Itu jengkel, tidak mau mengikuti. Maka Rasulullah disuruh Allah, jangan prihatin, kamu ya disuruh tablek. Kalau ada orang begitu ya silakan tablek saja, jangan dihiraukan, karena yang memberikan hidayah kan Allah. Ya ini kan ya namanya manusia kan, kalau apa yang disampaikan benar baik kok tetap tidak diraukan ya gak enak kan. Apalagi wis gak melok, tidak mau mengikuti, malah menyalahkan, ngomel dan lain sebagainya, mencari dukungan, menyalahkan, bahkan mungkin membuat isu dan lain sebagainya, memfitnah dan lain sebagainya ya. Ya kadang-kadang kan susah ya, setiap manusia kan begitu ya. Innal ladina satu akeh amanu kama sapa ladina waladina hadu kang netepi Yahudi sapa aladina aihum utai ala yahudu wong agama Yahudi mubtadaun utai ladina di mubtada wasobiuna pro lan pantan ya pro firqatun tegese pantan memang saking aladina hadu wa nasalam pro wa nasrani wa yudalon dan gawe badal apa nasara minal mubtadai saking mubtada wa yudalon gawe badal minal mubtadai saking mubtada apa man wong teges amanah kama man minum saking aladina bilai kan Gusti Allah wal yaumil akhir ayat terakhir wa amilan ngamal sholihan amal bagus fala khaufun iku fala khaufun wati iku alaihim ateman walahum lanoro ana utai aladina iku ya januna bilan fil akhirat dan akhirat khabarul mubtada'i fala khaufun iku ma khabar mubtada wa dalun lan nuduhaken fala khaufuna khabarina. Di sini ya, dari sekitar urusan bahasa, karena di sini kan innaladina amanu waladina hadu wasobiuna, yang jadi masalahnya kan wasobiuna itu ya. Kok wasobiina ya tidak jadi masalah, karena wasobiuna dibaca rafa. Lah pada innaladina ini kan statusnya aladina ini nasab ya. Maka di sini diperkirakan itu waladina jadi mubtada. Kemudian fala khaufun alaihim ini kan apa namanya? Satu ya kalimat ini jadi dua, tapi yang satu dikira-kirakan ini khobarnya mubtada waladina dan khobarnya inna tadi ya. Tapi yang khobarnya diperkirakan dalam arti ya maksudnya seperti khobarnya mubtada tadi. Ini hubungannya dengan wasobiuna tadi. Kalau wasobiuna dibaca wasobiina sih tidak masalah, langsung diatapkan semuanya, karena ini ada yang nasab, ada yang rafa, supaya tidak masalah maka dijadikan ini, karena Al-Qur'annya ditafsir begitu. Kalau karangan orang ya mungkin orangnya diprotes kan gitu loh, kok ada kalimat selang-seling begitu ya. Man amana minhum, maksudnya orang-orang agama Yahudi, Nasrani ini apa namanya, ada yang mengikuti Rasulullah kan, orang-orang yang percaya hari akhir, percaya kitab Al-Quran dan lain sebagainya, percaya Rasul semuanya, seperti Abdullah bin As-Salam ya, nanti di akhirat ya akan mendapatkan kenikmatan kan gitu ya, akan mendapatkan surga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tadi dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan dan dia tetap diperhitungkan
agamanya karena sudah tidak mengikuti kitab Injil, sudah tidak mengikuti kitab Taurat, tetapi sudah mengikuti kitab Al-Quran, sudah mengikuti Rasulullah SAW dan mengakui semua nabi, tidak dibeda-bedakan ya. Kan kalau Yahudi Nabi Musa, Nabi Isa tidak diakui, Nabi Muhammad tidak diakui. Orang Nasrani juga begitu. Nabi Musa tidak diakui, Nabi Muhammad tidak. Tadi kan dibeda-bedakan. Tadi kufurnya mereka itu karena tidak mengakui semua nabi, dibeda-bedakan, bukan karena tidak percaya Allah, percaya surga, percaya neraka, tapi hubungan dengan nabi dia tidak 100% mempercayai, mengimaninya ya. Lakot-lakotna yaktine ngalap ingsun misal ke Bani Israil ing janjine kaum Bani Israil al iman yang atas iman billahi kang Gusti Allah warusi lan rusi Allah warsalan ngutus ingsun ilahim maring Bani Israil rusulan ing rusul berapa rasul ya kulama jahum semangsane teka ing Bani Israil apa sapa rasulun seorang rasul minum saking rasul bima kam la tahwa kang ora demen apa anfusum awake Bani Israil lan hak sangkat saya hak kadabu moko boroake farikon ing sebagian kelompok minum saking rasul kadabu ngoroake sapa Bani Israil wa farikon sebagian minum saking rasul yak tuluna mateni sapa Bani Israil kazakar ana baza wayah wa takbir uta takbir bi kelawan tak yak tulun duna kotalu orang gawe lafat kotalu hikayatun iku hikayah lil khali man al madiyati kang lewat lil fasilati karena akhir ayat. Maksudnya di sini kan disebutkan fariqo yak tulun bukan kotalu. Kalau urutan ayatnya kan farikon kadzabu wa farikon kotalu kan sama madinya kan gitu, sama hal yang lewat. Tetapi yang ini al-fasilah akhirnya supaya ada wau dan nun gitu secara bacaan kan gitu ya. Dan ini menceritakan kejadian masa lampau yang real kan gitu ya. Maka dibuat mudhari dan untuk fasilah akhir ayat kan gitu. Ketika orang Yahudi seperti yang dulu diminta untuk mengakui kitab Taurat kan gitu ya, disumpah kalau pejabat kan gitu, sumpah harus berjanji mengikuti apa yang ada dalam kitab Taurat. Tetapi lagi-lagi terbelah ya, ada sebagian itu yang mendustakan, ada yang sebagian kelompok itu membunuh, seperti yang cerita Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kenapa? Ya Nabi Yahya itu kan ceritanya kan fatwa ada anaknya Raja Romawi itu menikah saudaranya, kan tidak boleh oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya. Tetapi akibatnya karena ya raja punya tentara, maka disuruh membunuh ya. Nah ini ini kejadian di zaman Bani Israil. Karena apa? Ya Bani Israil kan rentannya panjang waktunya, mulai Nabi Yakub sampai Nabi Isa kan waktunya panjang. Tadi seperti kalau digambarkan begitu keimanannya itu atau mungkin amal kebaikannya itu seperti parabola begitu, ada pas naik baik, turun jelek. Manusia kan begitu ya biasanya, kalau sudah lupa berbuat kejelekan, kalau suatu saat kejelekan kok statusnya hina, ingat lagi kan gitu ya. Tidak hanya zaman dahulu, sekarang pun juga begitu rata-rata manusia. Karena apa? Ya manusia ini kan dibekali nafsu ya. Ya kadang baik bisa, manusia yang baik ya kadang-kadang mungkin saja melakukan kejelekan. Manusia yang jelek mungkin saja juga melakukan kebaikan. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi kan terus ya dipantau ya, tidak mungkin melakukan
kejelekan. Kalau Nabi melakukan kejelekan, umatnya bagaimana, akan jadi masalah kan? Maka akan melenceng sedikit, sudah diingatkan itu kalau Nabi karena maksum sifatnya ya, langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasibulan nyono so Bani Israil udan nutekna alla yakuna enya to tinemu apa fitnatun siksa birrobi kan waca fa'an makan mufafatun mukhaf. Ada yang baca an layakunu. Kalau an layakun berarti an saat melakon iku layakunu ora tinemu. Ada yang dibaca wan nasiblan nasab faya mukai an iku nasibatun. Aitako ut an nasibatun nasabno takoa tegesi tumiba. Maksudnya ada yang baca an layakunu atau an layakuna. Kalau dibaca an layakuna berarti annya ini an menasabkan layakuna. Kalau dibaca layakunu an layakunu berarti annya ini asalnya anahu gitu kan ya. Ini orang-orang Yahudi menyangka dirinya itu tidak akan terjadi fitnah ya. Adapun tegese siksa bihim kelawan Bani Israil atak dirusul wa qad ana sing ora rasul qadlan matian perut. Jadi dia itu membunuh dan tidak masalah. Ya karena dia ini kan sombong ya. Sombong mengakui kalau dia itu keturunannya Nabi. Ya memang beda ya. Kalau orang Yahudi dengan orang Nasrani beda. Kalau orang Nasrani ini kan Nabi Yahya kan belum punya anak ya. Kalau Nabi di Yahudi kan banyak punya anak. Ini mengakui kalau dia ini keturunan Nabi. Makanya dia keturunan Nabi, maka nanti orang tuanya, pendahulunya akan menolong kalau dia sampai disiksa. Maka dia kalau ada Nabi yang berikutnya kok mengajarkan syariatnya beda sebagian, maka dia tidak percaya, mendustakan bahkan dan mengatakan itu tidak apa-apa. Ini kan sombong ya. Ya karena itu orang itu sekarang juga ada. Kalau sekarang tidak seperti itu. Kalau sekarang bukan keturunan Nabi di keturunan Rasulullah juga ada ya, mengakui lah ya mengakui benar ya, mengakui keturunan tapi tidak usah membangga-banggakan ya. Hanya mengakui dia ini statusnya tidak usah membanggakan saya ini keturunannya bebas dari neraka, jangan begitu ya. Karena amalia ya tidak tergantung keturunannya, amalia ini tergantung kita yang melakukannya. Lah kalau sesuai keturunan lah enak lah gitu ya. Orang yang masuk surga tanpa disiksa itu ya bidadari itu ya, dicatat di sana, tidak ada di dunia, langsung di sana hidup, ya itu tanpa amal di bumi, tanpa amal di dunia ini ya, itu langsung masuk surga. Selain itu ya tidak ada ya, semua harus bersusah payah. Kalau hanya mengandalkan orang tuanya kemudian masuk surga, nah itu kan lucu. Ya ada kalau masa dunia, misalkan orang tuanya kaya raya, anaknya dapat warisan banyak, ya itu bisa. Tapi kalau ilmu kan tidak bisa. Walaupun orang tuanya profesor atau kiai atau apapun keahliannya, kalau anaknya tidak belajar, ya mustahil bisa. Karena ilmu itu bagaikan orang makan. Orang makan kalau tidak ikut makan ya tidak kenyang, tidak ikut makan ya tidak merasakan, ya itulah ilmu. Maka harus mencari sendiri-sendiri. Cuma bedanya ada yang mendapatkan ilmu ini cepat, dalam arti orangnya diberikan kepandaian oleh Allah. Ada yang biasa makanya agak lama, itu aja. Cuma semua harus belajar, gak ada tidak belajar. Makanya ada dunia pendidikan. Kalau orang kaya kan orang tuanya kaya, anak dapat diam saja juga dapat harta banyak, bisa diwariskan. Kalau ilmu tidak bisa, harus belajar. Tidak belajar tidak bisa dapat ilmu, walaupun sedikit pun tetap harus belajar. Fa'amu maka wuta sapa bani anil hak sang falam yubsiruhu, lan ora
ningali sapa man ing hak wasomu lan padha an istimaihi saking ngrungu hak. Tadi maksudnya itu nabi dibunuh, nabi digorokan, nabi yang setelahnya ya. Maksudnya ya keturunannya Bani Israil ya, nabinya kan juga keturunannya kan gitu ya. Kenapa dia itu disombong tadi? Keturunan nabi kok. Ya saya tidak masalah. Wono nabi mana kok hati aneh-aneh, bunuh saja. Dustakan saja kan gitu. Maka di sini disebutkan fa'amu wasomu. Sumata bamung nrimo sapa nrimo tobat soal lahir aneh Bani Israil lama tapu aling ngetop mas. Jadi di sini ya ada 3 cerita di Bani Israil tadi ya. Ketika orang berbuat baik ya, ada nabi buat baik. Suatu saat mungkin nabinya meninggal, ganti nabi gitu ya. Berbuat semaunya. Ini ada cerita didatangi Buktanasor. Bukan Nasr ya. Di itu mengobrak-abrik, membunuh, menjarakan, memisah-misah ya, sampai orang Bani hina ya. Lah suatu saat keturunannya mungkin ya tadi ya insaf, dapat hidayah, ada nabi berikutnya ya, karena sudah down di bawah, nasibnya tidak enak, ingat lagi, tobat, berbuat baik kan gitu ya, menjalankan ibadah sesuai dengan kitabnya. Orang kan gitu, kadang-kadang kan begitu ya, pas kaya raya sombong, suatu saat jatuh miskin baru ingat ya. Kadang-kadang juga begitu, tapi ada orang yang tidak, tapi mayoritas kan begitu. Tapi ada miskin kaya tetap, kalau ingat Allah tetap ibadah tetap. Tapi ada yang pas kaya sombong, kemudian hartanya habis baru ingat ya, ada ya. Ini kira-kira ya kehidupan semacam itu. Kalau itu kan mungkin individu, ini kan kelompok Bani Israil. Sumamu maka nuli wuta Bani Israil wasomu lan bodho Bani Israil. Saning kalih Pak ambal pindho. Kasiron kelawan akeh menawa badalun utai kasiron tegese wong akeh menawa sebenarnya badalun utai kasiron badal menawa damir. Tadi damir ini amu wasomu tadi ya. Jadi buat baik kemudian jelek. Di situ ada cerita tadi bukan Nasr, kemudian tobat, ada cerita lagi nabi dari Paris menolong, membangun dan lain sebagainya, karena ya mayoritas melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kitab Taurat kan gitu. Wallahu ta'ala basirun kepada ya'maluna. Wallahu ta'ala basirun dama ya malun kang ngamal sapa nikmat fa jazi mongko malas Allah ing bi kama. Jadi Allah melihat orang-orang Bani Israil yang beramal ya. Maksudnya di sini kalau dari segi cerita ini kan Bani Israil ya, tapi kalau secara umum ya semua orang ya, semua orang Allah melihat, tidak hanya Bani Israil saja. Maka di sini dari kisah ini mudah-mudahan kita ya, dari cerita Bani Israil ini kan siksa, baik, kemudian jelek, baik lagi. Kita ini sebagai manusia juga begitu, jangan pas posisi atas sombong, atau suatu saat kita punya jabatan tinggi sombong, tidak menghiraukan pas jatuh. Karena hidup di dunia ini kan sebentar, dan apa yang kita miliki tidak ada jaminan untuk melekat pada kita selamanya. Yang melekat pada kita ini kan ya tubuh kita ini kadang-kadang juga hilang. Punya telinga mungkin kadang suatu saat kecelakaan hilang, punya tangan suatu saat, itu yang di tubuh kita ini saja kan mungkin saja, apalagi yang di luar. Tapi ya tadi, karena manusia punya nafsu, walaupun diberitahu yang baik kadang-kadang juga masih tidak menghiraukan. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan membawa manfaat, dan apabila ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin mudah dimengerti dan semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah
Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.